Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Septiana Putri dengan NPM 2213031079, kelas C, angkatan 2022 Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi implementasi kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung. Oke, latar belakangnya yaitu Pendidikan adalah sebuah usaha yang sangat penting untuk memajukan bangsa. Dengan adanya pendidikan nantinya akan melahirkan siswa yang berprestasi, yang mempunyai banyak pengalaman dan mempunyai banyak pengetahuan, dan serta ilmunya itu akan berguna sekali untuk memajukan sebuah bangsa tersebut. Tentunya sebuah pendidikan dalam akan mencapai tujuannya terdapat sebuah kurikulum dalam penunjangnya, yaitu dengan kurikulum tersebut akan membantunya sebuah pendidikan ini akan terlaksanakan dengan lancar dengan adanya kurikulum, di mana kurikulum tersebut terdapat isi dan materi yang akan disampaikan oleh para guru yang sudah tersusun secara sistematis dan efisien. Dengan itu akan menunjang pendidikan itu akan terlaksana dengan lancar. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung, dan yang kedua bagaimana proses implementasi kurikulum tersebut, dan yang ketiga bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam kurikulum tersebut, dan yang keempat apa saja kendala dalam yang dihadapi dalam ketika menerapkan kurikulum tersebut, dan yang kelima terdapat apakah sarana dan prasarana tersebut sudah menunjang untuk melakukan sebuah kurikulum tersebut. Dan di sini pun ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui apa kurikulum yang dipakai di MAN 1 Bandar Lampung, dan yang kedua mengetahui bagaimana proses implementasi kurikulum tersebut, dan yang ketiga mengetahui bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum tersebut, dan yang keempat mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses implementasi kurikulum tersebut, dan yang kelima yaitu mengetahui apakah sarana dan prasarananya sudah menunjang untuk melakukan proses implementasi kurikulum tersebut. Oke, di sini saya menggunakan 4 metode penelitian. Yang pertama, saya menggunakan wawancara, yaitu saya melakukan wawancara terhadap Ibu Wakil Wakakurikulum yang diwakilkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Yuniarti dan Ibu Guru Ekonomi yaitu Dr. Anda Fetiana SPD, dan salah satu siswa MAN 1 Bandar Lampung juga yang saya wawancarai. Dan yang kedua, di sini juga saya berpengalaman sebagai alumni, di mana saya lulusan 2022 dengan angkatan 41. Dan yang ketiga, saya menggunakan studi pustaka yang saya ambil informasi-informasi sekolah itu dari web MAN 1 Bandar Lampung. Dan yang keempat, saya menggunakan dokumentasi, di mana saya melakukan pemotretan, video, dan rekam suara saat melakukan wawancara. Oke, waktu dan tempat penelitian. Di sini saya melakukan penelitian di MAN 1 Bandar Lampung yang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di Jalan Letkol Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Oke, di sini ada profil sekolah, di mana MAN 1 Bandar Lampung ini sekolah berakreditasi A dan berstatus negeri di bawah naungan pemerintah daerah dan Kemenak, di mana dalam MAN 1 Bandar Lampung ini terdapat 113 tenaga pengajar dan siswa laki-laki 583 serta siswa perempuan 837, di mana dalam proses pembelajaran di MAN 1 Bandar Lampung ini dilaksanakan selama 6 hari, yaitu terhitung dari hari Senin hingga hari Sabtu, dimulai dari pagi hingga sore hari. Dan banyak sekali ekstrakurikuler di MAN 1 Bandar Lampung ini dan fasilitas yang sangat memadai di MAN 1 Bandar Lampung ini. Oke, di sini sebelum kita memasuki ke hasil penelitian, kita harus mengetahui pendidikan dan kurikulum itu apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar dan sudah terencana dalam akan melakukan sebuah hal yang
dalam mengajar dan pembelajaran, di mana dengan adanya pendidikan ini kita akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan agar siswa tersebut itu dapat mudah memahami materi yang diberikan oleh guru, serta dengan hal itu siswa akan mengembangkan bakat yang mereka punya atau prestasi yang mereka punya. Selanjutnya ada sebuah pengertian kurikulum. Jadi di sini adalah kurikulum adalah seperangkat rencana yang sudah tersusun, di mana di dalamnya terdapat isi dan materi yang berkaitan tentang pendidikan, tentang materi yang akan disampaikan. Nah, dengan itu kurikulum itu akan menunjang sebuah jalannya pendidikan, karena kurikulum ini sangat penting di dalam sebuah pendidikan. Dengan adanya kurikulum, pendidikan tersebut akan berjalan dengan lancar dan akan mencapai tujuan yang sudah diinginkan. Oke, selanjutnya sini kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung. Oke, jadi di sini MAN 1 Bandar Lampung itu menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama terdapat kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini sudah diterapkan sejak 2013, sejak awal kurikulum ini diterapkan, dan kurikulum 2013 ini diterapkan di kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya terdapat kurikulum Merdeka yang kurikulum secara mandiri dan baru dilaksanakan oleh MAN 1 Bandar Lampung ini pada tahun ajaran kemarin, yaitu 2022, yang diterapkan di kelas 10. Oke, selanjutnya ada implementasi kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung. Nah, jadi proses implementasi kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung ini terdapat 2 ya. Jadi terdapat kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, di sini terdapat kurikulum 2013 terdahulu. Oke, kurikulum 2013 ini di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah cukup berjalan dengan baik dan mempunyai banyak sekali metode serta cara yang digunakan dalam proses implementasinya. Contohnya itu seperti guru memberikan materi dan bahan ajar melalui buku, dan guru memberikan materi dan bahan ajar melalui LCD dan video pembelajaran melalui LCD, serta seringkali dilakukan kunjungan langsung terhadap hal atau bab yang bersangkutan seperti pasar atau bank, di mana dengan kunjungan langsung itu nantinya siswanya itu akan mengetahui apa saja yang terjadi dalam pasar atau bank tersebut, transaksi apa saja yang dilakukan, dan hal-hal apa saja yang ada di dalam tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka. Menurut hasil wawancara yang saya dapatkan, kurikulum Merdeka ini masih sangat baru sekali, dan proses implementasinya itu dengan inquiry, yaitu dimana berfokus pada siswa. Dimana kurikulum Merdeka ini siswa itu dituntut aktif, berbeda dengan kurikulum 2013, dimana kurikulum 13 ini guru akan memberikan materi, akan menyuapi siswa tersebut dengan materi-materi. Namun di kurikulum Merdeka ini siswa itu dituntut untuk aktif, yaitu untuk mencari materi sendiri. Namun nanti juga ada sesi atau saatnya siswa ini menanya kepada guru tersebut. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini, proses implementasinya itu guru itu akan membimbing siswa atau akan mengarahkan. Namun siswanya tersendiri itu akan mencari materi-materi tersebut secara mandiri dan akan dibimbing tentunya oleh para guru tersebut, yang bertujuan untuk apa sih? Yaitu untuk siswanya itu bisa berpikir kritis, bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan secara mandiri yang mereka dapatkan, serta siswanya itu bisa secara aktif dan bisa mengembangkan bakat mereka. Dan dengan hal itu siswanya juga itu akan berpengalaman dan berwawasan yang luas dan bisa memecahkan sebuah masalah. Oke, selanjutnya yaitu terdapat proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum. Di dalam MAN 1 Bandar Lampung ini proses evaluasinya itu tentunya sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu terdapat latihan-latihan soal, di mana latihan soal ini akan diberikan saat sesudah melakukan sesi pembelajaran untuk mengulas pembelajaran tersebut agar siswanya itu mengerti atau tidak dengan adanya materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu tanya jawab secara langsung mengenai materi minggu lalu atau pengulasan yang dilakukan oleh guru, yang dimana sesinya ini akan ditunjuk acak oleh gurunya tersebut untuk mengetahui siswa tersebut itu mengulas materi yang lalu atau tidak, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga terdapat ulangan harian. Di sini ulangan harian itu dilakukan saat bab-babnya itu sudah selesai. Misal bab 1 tentang penawaran dan permintaan itu sudah selesai dan akan dilakukan ulangan harian. Selanjutnya yaitu terdapat ujian praktek. Jadi di MAN 1 Bandar Lampung ini
terdapat mata pelajaran keagamaan juga seperti fikih, Quran hadis, tahsin, dan lain-lain. Dengan itu adanya mata pelajaran tersebut banyak praktek yang akan dilaksanakan seperti praktek hafalan, praktek sholat, praktek hafalan hadis, fikih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu terdapat ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester ini dilaksanakan saat pertengahan semester dengan menggunakan aplikasi CBT yang dikembangkan oleh MAN 1 Bandar Lampung, di mana siswa tersebut akan diberikan token dan akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu dengan menggunakan ujian akhir sekolah yaitu UAS. Dengan ini juga prosesnya juga sama saja dengan UTS tadi, yaitu dengan menggunakan aplikasi CBT yang dikembangkan oleh sekolah dan siswa tersebut akan diberikan token. Oke, selanjutnya di sini adalah kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum. Jadi menurut hasil wawancara yang saya dapatkan, kendala untuk penerapan kurikulum 2013 sendiri ini sudah baik dan tidak terdapat sebuah kendala. Namun, di dalam kurikulum Merdeka yang kurikulum baru diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung ini masih terdapat sedikit kendala, yaitu seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah atau Kemenak kepada guru-guru di MAN 1 itu, sehingga guru tersebut seperti ada yang tahu dan ada yang tidak tahu tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa. Dan yang kedua, terkendala dalam saat memasukkan nilai dalam rapot, karena kan guru tersebut terdapat kendala yaitu kurangnya sosialisasi. Dengan hal itu guru tersebut terdapat kendala dalam memasukkan nilai ke dalam rapot karena format nilai rapot di K13 dengan Merdeka itu berbeda. Namun dengan adanya kendala tersebut, guru tersebut bisa menutupi, karena dari hasil wawancara yang saya dapatkan, beliau mengatakan bahwa guru di MAN 1 Bandar Lampung ini mengikuti sosialisasi mandiri atau diklat mandiri terkait kurikulum Merdeka. Jadi dengan itu guru-guru tersebut akan tetap mengetahui walaupun kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau Kemenak. Baik, selanjutnya yaitu terdapat sarana prasarana yang mendukung dalam menerapkan kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung. Jadi, sarana dan prasarana di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah sangat mendukung sekali. Seperti contohnya di dalam sekolah tersebut itu sudah terdapat lab yang sudah berbeda-beda tempatnya, seperti lab bahasa, lab kimia, biologi, fisika, serta komputer. Serta juga terdapat perpustakaan, di mana perpustakaan itu banyak sekali buku-buku yang disediakan sehingga bisa menunjangnya kurikulum tersebut diterapkan. Tentunya tidak hanya itu, banyak sekali fasilitas di MAN 1 Bandar Lampung ini yang bisa menunjang terjalannya kurikulum tersebut. Contohnya di dalam kelas tersebut situ sudah terdapat LCD, terdapat fasilitas seperti kipas, seperti AC, di mana LCD tersebut bisa digunakan dalam guru untuk menampilkan video pembelajaran atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dengan itu siswa tidak akan mudah bosan dengan tidak menulis materi di papan tulis terus seperti itu. Jadi menggunakan LCD di dalam sekolah tersebut. Oke, jadi di sini ada beberapa foto sarana dan prasarana di MAN 1 Bandar Lampung seperti ini. Ini terdapat gedung perpustakaan dan ini terdapat gedung lab biologi. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian, dari hasil laporan saya yang saya dapatkan yaitu di MAN 1 Bandar Lampung ini menerapkan dua kurikulum. Yang pertama kurikulum Merdeka dan kurikulum K13, di mana kurikulum K13 ini penerapannya itu sudah cukup baik dan sudah diterapkan secara lama oleh MAN 1 Bandar Lampung ini dan diterapkan oleh kelas 11 dan 12, dan kurikulum Merdeka ini diterapkan baru semester kemarin yaitu 2022, baru sangat diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung ini secara mandiri dan masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kurikulum Merdeka tersebut. Dan dengan hal itu para guru juga menutupi kendala-kendala tersebut dengan melakukan sosialisasi atau diklat online secara mandiri untuk menutupi kendala tersebut sehingga kendala tersebut bisa tertutupi dan pembelajaran di kurikulum Merdeka serta kurikulum 2013 ini akan tetap efisien dan berjalan dengan lancar. Dan tentunya sarana dan prasarana di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah sangat sekali menunjang dalam
diterapkannya kurikulum tersebut sudah sangat sekali menunjang, yaitu banyak fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk menunjang sebuah berjalannya kurikulum ini. Dengan hal itu, MAN 1 Bandar Lampung sudah cukup untuk menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang masih sedikit terkendala, namun sudah melakukan upaya untuk kendala tersebut tidak akan terjadi lagi seperti itu. Oke, di sini terdapat foto bersama kepada wakil wakakurikulum dan guru ekonomi. Baik, sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil laporan observasi implementasi kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika terdapat tutur kata yang salah saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.